Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Kembali lagi di channel aku. Kita berbagi tips kesehatan khususnya untuk para penyintas autoimun. Video ini saya buat bukan untuk menggurui ya teman-teman, tapi juga untuk menjadi pengingat buat saya pribadi. Saya ingin bikin sebuah diary ya berbentuk video seperti sekarang yang saya buat ini, agar bisa menjadi pengingat untuk teman-teman semuanya bahwa apa yang kita alami ini, apa yang saya alami ini, saya tidak merasakan seorang diri, tapi di luar sana pasti banyak orang-orang yang juga menjadi survivor yang sudah berjuang lama, yang sudah merasakan sakit yang luar biasa gitu ya. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat, membantu, dan bisa berbagi informasi kepada orang-orang yang belum tahu apa sih autoimun itu. Nah, di sini saya mau meluruskan buat teman-teman ya, karena ada sebagian cerita bahwa kadang teman-teman yang mengalami penyakit autoimun ini, mereka ada yang sering diberikan stigma negatif seperti takut autoimun itu menular. Nah, karena masyarakat tidak tahu apa itu autoimun, maka kadang ya responnya menjadi negatif seperti itu. Nah, perlu teman-teman tahu, ataupun siapapun di sini yang tidak tahu tentang autoimun, autoimun ini tidak menular, bukan penyakit yang menular. Jadi yang terjadi adalah kerusakan pada sistem imun yang ada dalam tubuh. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut, kalian tidak akan tertular oleh penyakit autoimun. Bukan seperti virus yang sekarang ini sedang merebak ya. Jadi jangan membuat mereka, teman-teman yang sudah mengalami rasa sakit dalam tubuhnya, juga diberikan sebuah tanggapan yang tidak baik karena ketidaktahuan teman-teman. Nah, berikut ini saya akan memberikan tips sehat apa yang harus dilakukan oleh para penyintas autoimun agar bisa bertahan dan bisa hidup bahagia, tidak mengalami hal-hal yang memperburuk keadaan dari si penyakit yang ada dalam tubuh. Jadi autoimun ini belum ada obat yang spesifik untuk menyembuhkan 100% itu belum ada. Ada yang mungkin juga menggunakan treatment khusus, konsumsi obat-obatan herbal khusus yang bisa membuat autoimun itu berhenti ataupun juga remisi yang sudah dialami oleh banyak orang, dan itu pun prosesnya panjang sekali. Jadi saya yang baru terkena autoimun ini dalam waktu 1 tahun pun, saya ingin mengalami remisi seperti teman-teman yang lain yang sudah terbebas dari rasa sakit. Tapi ya tadi ingat, bisa suatu saat kapanpun itu autoimun itu bisa kembali aktif kalau kita tidak bisa menjaga pola hidup, pola pikir, pola makan gitu ya, dan tidak hidup sehat intinya gitu ya. Nah, saya ingin berbagi tips apa yang saya alami. Kurang lebih 1 tahun ini saya juga tidak tahu harus seperti apa, dan saya bersyukur bertemu teman-teman yang luar biasa support terhadap apa yang saya alami ini. Jadi tips yang pertama, hindari stres. Teman-teman jangan sampai mengalami stres yang bisa mengancam kesehatan teman-teman. Apa contohnya penyebab dari stres? Misalnya pemberitaan saat ini yang sedang merebak di mana-mana gitu ya. Pasti teman-teman dengan membaca, melihat, mendengar, pasti otak kita akan merespon dengan
berbagai macam reaksi dan yang akhirnya membuat imunitas kita turun. Nah, satu hal yang harus teman-teman lakukan yaitu mencoba untuk detoksifikasi. Jangan sampai semua informasi masuk ke dalam otak dan teman-teman cerna sebagai informasi yang akan membuat teman-teman itu drop gitu ya. Jadi apa sih yang saya lakukan supaya saya tidak mudah stres gitu ya. Saya pernah bereksperimen, dalam satu hari saya harus melakukan tertawa selama 15 menit. Jadi saya itu sengaja ketika saat saya kerja, saya mencoba mengambil waktu istirahat dan saya gunakan untuk tertawa selama 15 menit dan sungguh luar biasa. Saya tidak mengalami sakit-sakit yang berarti gitu ya. Jadi memang tertawa itu bisa membantu teman-teman untuk rilis beban pikiran, rilis stres dalam pikiran gitu ya. Jadi lakukan tertawa, misalkan 15 menit tertawa, tanpa harus teman-teman cari hal yang membuat teman-teman tertawa. Teman-teman bisa lakukan exercise tertawa misalnya ya, atau kalau susah teman-teman lihat stand up comedy misalnya, ataupun akun-akun yang bisa memperlihatkan kelucuan gitu ya, supaya bisa terpancing untuk tertawa. Yang kedua, teman-teman harus yang tadi ya, detox dari orang-orang yang pikirannya kotor, pikirannya negatif, pikirannya selalu berburuk sangka gitu ya. Dan itu akan membuat mood teman-teman juga terpengaruh. Jadi kalau saya sekarang di media sosial manapun ya, di Instagram, Facebook, saya tidak akan menerima pertemanan sembarangan gitu, karena itu akan mempengaruhi kualitas mood kita. Lanjut, yaitu yang ketiga, teman-teman harus bisa memilih teman-teman yang bisa memberikan hal-hal positif. Bisa jadi misalkan kalau teman punya, tentu ya, teman dekat itu harusnya paham dengan kondisi teman-teman saat ini. Dan kadang tidak semua teman bisa memberikan treatment atau support sistem yang baik gitu ya, karena kadang ada teman yang juga tidak mengerti dengan apa yang harus dia lakukan sebagai teman yang baik gitu ya. Ada yang egois, ada yang dia inginnya menang sendiri gitu ya. Jadi harus pilih teman yang benar-benar paham dengan kondisi teman-teman. Yang keempat yaitu teman-teman harus selalu bersyukur. Ketika misalkan teman-teman bangun pagi, bersyukur bahwa hari ini saya tidak merasakan sakit yang berarti dalam tubuh saya. Dan paling tepat itu pada saat teman-teman beribadah, sholat, berdoa, ataupun melakukan terapi yang waktu itu pernah saya share. Teman-teman bisa melakukan terapi Al-Quran dan bisa teman-teman habiskan waktu untuk mensyukuri nikmat gitu ya. Bicara dengan Allah sambil berdoa, ya Allah, terima kasih atas nikmatmu hari ini. Hamba sudah menjalani kehidupan yang luar biasa dan hamba syukuri nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan begitu luar biasa. Dan untuk mencapai titik itu, hamba sangatlah banyak berhutang kepadamu ya Allah. Engkau begitu baik memberikan nikmat yang luar biasa, dan Engkau memberikan kesempatan untuk hamba untuk memperbaiki keburukan ataupun memperbaiki hal-hal yang belum hamba lakukan dengan baik. Nah, itu hal-hal yang bisa teman-teman lakukan. Jadi mentafakuri apa sih yang sudah teman-teman dapatkan dan apa yang sudah teman-teman lewati. Dan jangan lupa berterima kasih atas apa yang sudah teman-teman capai selama ini. Itu adalah bentuk yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa
berterima kasih dan mensyukuri nikmat dari Allah. Dan juga selain bersyukur itu juga teman-teman harus bisa menghargai waktu. Nih, saya udah mulai kesemutan, harus duduk dengan posisi yang nyaman. Nah, menghargai waktu itu maksudnya kalau teman-teman sudah mulai merasakan tidak enak di badan, jangan memaksakan diri untuk terus melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi harus bisa mendengar tubuhnya. Kalau badannya sudah mulai ngerasa lelah, sudah mulai merasa tidak mampu, stop, tidak boleh dilanjutkan. Nah, lanjut yang kelima, tipsnya adalah disiplin dalam menjaga pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Pola makan itu misalnya apa? Harus menghindari makanan-makanan yang berbahaya untuk tubuh teman-teman. Dan kalau pola hidup berarti misalnya tadi harus tidur teratur, minum obat teratur, jangan lelah, jangan stres, itu pola hidup. Pola pikir juga tadi, kita tidak boleh berpikir negatif, karena sekali kita berpikir negatif maka tubuh akan merespon dengan tidak baik. Nah, itu ya. Yang keenam yaitu belajar mengendalikan emosi. Nah, ini saya banget nih. Saya itu orang yang sangat sekali moody atau mudah sekali tersinggung ya, baper gitu ya. Dan ya saya alami ketika saya mudah sekali untuk marah sama orang, itu tuh respon di tubuh tuh langsung sakit-sakit, kayak orang yang mau head, badannya itu berat semuanya, dan jatuhnya itu saya malah jadi orang yang menyiksa diri saya gitu. Jadi mengendalikan emosi itu saya biasanya lawan dengan tadi terapi tertawa. Jadi mau orang melakukan apa, saya tetap harus smile, tersenyum gitu, dan jangan mengeluarkan respon yang berlebihan. Jadi harus mengendalikan dan menfilter respon seperti apa yang harus saya keluarkan. Jadi kalau ada orang yang berbicara tidak menyenangkan, teman-teman jangan harus langsung ditanggapi ya, tidak harus langsung ditanggapi. Jadi dibawa untuk santai. Mungkin dia tidak bermaksud demikian gitu ya. Jadi ada jembatan atau ada pikiran positif di situ untuk tidak berburuk sangka dan tidak usah merespon terlalu berlebihan. Lalu yang ketujuh yaitu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu berapa jam sih? Ya, yang saya tahu 6-7 jam ya, jangan lebih dari itu. Kalau kebanyakan tidur juga nggak baik. Dan yang pernah saya dengar himbauan dari Nabi pernah juga menyatakan untuk kalian yang ingin beribadah di malam hari, maka tidurlah di siang hari. Nah, tidur itu bukan berarti harus tidur sepanjang hari, enggak. 1 jam, setengah jam itu juga bagus gitu. Misalnya habis zuhur di waktu istirahat gitu ya. Tapi bagaimana untuk yang kerja misalnya ya, mungkin bisa tidur sebentar 20 menit misalnya gitu ya, kalau itu diizinkan. Kalau enggak, cari waktu di mana kalian punya waktu luang kayak gitu. Terus yang ke-8, buatlah skala prioritas. Selesaikan pekerjaan tepat waktu dan jangan menunda. Jadi teman-teman harus punya list. Hari ini saya mau melakukan apa, besok saya mau melakukan apa. Saya bukan tipe orang yang suka dibantuin orang gitu ya. Jadi saya melakukan semuanya sendiri. Saya masak sendiri, saya beres-beres rumah sendiri, saya bekerja, saya juga suka bercocok tanam gitu ya. Jadi memang sekarang ini saya mulai memilih untuk ini tidak penting, ini tidak penting. Yang penting adalah ini. Nah, jadi harus ada skala prioritas supaya kita tidak menghabiskan waktu dan menghabiskan tenaga. Lalu yang ke-9,
yaitu adalah yang paling penting ini, berdamai dengan keadaan yang kita alami. Nggak boleh ngeluh. Misalnya sakit kaki kebas nih ya, orang yang tidak bisa menjaga emosi itu pasti akan marah gitu. Kenapa sih sakit terus gitu ya, kenapa sih kamu mengganggu kehidupan saya gitu, muncul lagi. Nah itu tidak boleh. Jadi seorang penyintas autoimun itu pasti terkenal dengan orang-orang yang sabar, orang-orang yang legowo, orang-orang yang nerimo gitu ya. Jadi saya belajar banyak sekali. Dulu saya orang yang tidak bisa berterima kasih pada orang. Saya ketika nyuruh, ketika meminta tolong itu tidak ada basa-basi sama sekali. Nah dengan autoimun ini saya sangat belajar gitu ya. Ya Allah, terima kasih hari ini Engkau tidak memberikan rasa sakit pada badan saya gitu ya. Ya Allah, hari ini saya hanya merasakan meriang misalnya. Ya Allah, hari ini saya hanya merasakan pusing misalnya. Dan ketika kita semakin berdamai dengan keadaan kita, semakin menerima, maka Allah pun akan membantu untuk supaya tidak merasakan sakit berkepanjangan gitu ya. Beda kalau kitanya merasa bahwa ini tuh semua kutukan misalnya, itu yang akan membuat teman-teman itu tersiksa gitu. Jadi harus enjoy, harus benar-benar merasa bahwa jalan ini yang Allah kasih itu adalah jalan kebaikan supaya kita bisa belajar bersabar. Itu yang saya alami ya. Jadi semoga teman-teman juga bisa membuat sebuah mindset yang sama. Yang terakhir, yang ke-10, yaitu selalu semangat dan berpikir positif. Semangat. Nah, semangat ini adalah hal yang penting. Jadi saya cerita dulu waktu pas bapak saya meninggal, saya juga sangat drop. Kenapa saya ditinggalkan bapak gitu ya. Dan itu terulang. 2019 kemarin saya juga ditinggalkan ibu saya. Ketika saya drop dan pikiran saya tidak bersemangat, pikiran saya negatif, maka badan pun merespon hal yang sama. Muncullah penyakit-penyakit yang datang menyerang tubuh saya. Jadi kalau kita semangat, yakin kita bisa melewati semua ini, yakin bahwa sesakit apapun badan ini, kalau kita semangat, misalnya disiplin dengan mau minum obat, disiplin dengan mau makan makanan sehat, pasti rasa sakit itu tidak akan terasa berat, akan terasa ringan, akan terasa mudah dilewati gitu ya. Jadi pentingnya kita bersemangat, pentingnya kita berpikir positif itu akan membawa efek yang luar biasa, energi yang tidak kita sangka-sangka gitu ya. Jadi sebuah semangat itu memang tidak terlihat, tapi sebuah energi yang bisa kita timbulkan, sebuah pengulangan, repetition dari kata-kata positif yang bisa kita bangun supaya terbangunlah kebiasaan-kebiasaan dan juga pencapaian yang memang seharusnya itu kita lakukan. Jadi teman-teman, untuk para penyintas autoimun itu memang tidak boleh stres sama sekali, tidak boleh mengalami sebuah depresi, tidak boleh kelelahan. Kita itu orang-orang istimewa, orang-orang pilihan yang dipilih Tuhan untuk merasakan sebuah keadaan yang bisa membuat teman-teman lain di luar sana itu belajar bersyukur. Karena nikmat kesehatan dari Allah itu, dari Tuhan itu sangat luar biasa. Nikmat bisa melihat, nikmat bisa merasakan makanan yang kita makan gitu ya. Nikmat sehat bisa pergi kemana-mana. Nah sedangkan kalau kita penyintas autoimun, ketika fatigue datang, ketika flare up datang, kita nggak bisa melakukan aktivitas yang berat gitu. Jadi harus benar-benar menjaga kondisi kesehatan, menjaga pikiran, menjaga asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh gitu. Jadi jangan khawatir, kita yang dipilih Allah itu bukan orang yang berdosa, bukan. Penyakit ini bukan kutukan juga. Jadi
Penyakit ini adalah penyakit alarm yang bisa membuat kita itu semakin dekat dengan Tuhan, melibatkan Allah misalnya ya. Untuk agama Islam, semakin giat rutin beribadah, berdoa, memohon pertolongan dan menjaga kesehatan tentunya, mensyukuri nikmat Tuhan gitu ya. Jadi gak usah mendengar kata-kata orang yang kok masih muda sakit-sakitan. Itu kadang suka membuat membrainwash kita tuh supaya merasakan kesedihan gitu ya. Jadi nggak usah dengarkan kata orang, nggak usah pedulikan omongan orang. Kita yang tahu badan kita, kita yang harus menyayangi fisik atau tubuh kita sendiri. Jadi mulailah untuk mencintai badan kita dan berdamai dengan keadaan dan dengan autoimun itu sendiri. Semoga tips kali ini bisa membantu teman-teman, bisa memberikan semangat, bisa juga memberikan informasi dan tetap berbagi dengan yang lain ya. Sekian dulu dari aku. Silahkan bagikan video ini, semoga bisa membantu teman-teman yang baru mengalami gejala autoimun ataupun ingin mencari tahu tentang autoimun itu apa gitu ya. Itu saja, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and share juga supaya semakin banyak orang yang tahu dan bisa lebih hati-hati dan lebih waspada dengan kesehatan dan tetap menjaga supaya kita tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tetap makan sehat, hidup sehat agar selalu sehat. Bye.